Jakarta, pukul 7 malam. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di sepanjang jalan. Cahaya lampu jalan berkilauan di atas aspal basah, menciptakan bayangan panjang dari para pejalan kaki yang buru-buru pulang. Di ujung gang kecil yang biasa sepi, sebuah warteg baru tiba-tiba menarik perhatian warga sekitar. Namanya sederhana, Warteg Rasa Nikmat. Warung itu tampak mencolok bukan karena dekorasinya, tapi karena keramaiannya yang tak biasa. Setiap malam, selalu penuh. Bahkan, orang-orang rela antre berdiri sambil menunggu giliran makan. Meja-mejanya dari kayu, dilapisi plastik bening bermotif bunga. Di salah satu sudut ruangan, sebuah kipas angin tua berputar lambat, mengayun-ayun tak konsisten. Tapi yang paling mencolok adalah aroma masakan yang luar biasa menggoda. Seperti semur daging yang dimasak perlahan, sambal goreng hati dengan aroma pedas manis yang kuat, dan nasi yang selalu hangat seolah baru matang. Seorang pemuda bernama Dani, mahasiswa tingkat akhir dari kampus swasta di daerah Salemba, memperhatikan warteg itu dengan rasa penasaran. Ia baru saja pindah kos ke gang seberang dan malam itu perutnya keroncongan. Tadinya ia ingin memesan mie instan dari warung sebelah, tapi aroma masakan warteg itu seperti menarik-narik langkah kakinya. Dani melangkah masuk. Suasana warteg remang, diterangi lampu neon putih yang berpendar suram. Tapi meja-meja penuh. Pelanggannya makan dengan lahap, bahkan nyaris tak bersuara. Hanya denting sendok dan piring yang terdengar, serupa irama aneh yang mengisi udara. "Makan di sini, Mas?" tanya seorang wanita muda yang tiba-tiba muncul di samping Dani. Suaranya datar, tanpa intonasi. Dani mengangguk. Matanya sempat tertumbuk pada wajah pelayan itu. Cantik, tapi pucat. Rambutnya hitam legam, dikuncir tinggi. Mata hitamnya seperti tidak menatap langsung, tapi kosong. Seperti melihat ke arah yang jauh di belakang Dani. "Silahkan duduk. Makanan tinggal pilih. Porsi banyak, harga murah," ucapnya pelan sambil menunjuk ke etalase. Dani duduk di pojok. Ia memilih nasi, telur balado, oseng tahu, dan sayur lodeh. Ketika suapan pertama masuk ke mulutnya, ia langsung paham kenapa warteg ini ramai. Rasa makanannya luar biasa enak. Bumbunya tajam, pas, dan seperti membawa kenangan rasa yang dalam, entah dari mana. Tapi saat ia menunduk untuk mengambil sendok yang terjatuh, matanya menangkap sesuatu di bawah meja. Helai rambut panjang, hitam, lurus, dan tampak basah, menjuntai keluar dari bawah meja. Padahal tak ada siapa-siapa di bawah sana. Dani sempat menahan napas, lalu perlahan bangkit dan mengintip ke bawah. Tapi tidak ada apa-apa, hanya lantai kosong dan sepasang sandal jepit tua yang entah milik siapa. Ia duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya ilusi rambut dari pelayan tadi, tapi dari pantulan kaca etalase, Dani melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada kepala kecil di bawah meja, dengan mata putih membelalak. Dan dari kepalanya, rambut panjang menjuntai keluar, menjalar ke arah kaki Dani. Dani segera berdiri, dia hampir berteriak. Tetapi saat itu semua orang yang sedang makan menatapnya dengan bingung. Dia sadar, hanya dia yang melihat kepala berambut panjang itu. Mungkin ia hanya berhalusinasi, pikirnya. Dani segera mengambil makanannya dan pindah untuk makan di meja lain. Sejak malam itu, Dani tak bisa berhenti memikirkan apa yang ia lihat di bawah meja. Sosok kepala kecil, mata putih membelalak, dan rambut basah yang menjalar seperti hidup. Ia mencoba menepi semua itu dengan logika, lelah, kurang tidur, atau sugesti karena suasana warteg yang remang dan aneh. Namun, rasa penasaran dan, entah kenapa, kerinduan pada rasa makanan di sana lebih kuat. 2 hari kemudian, Dani kembali ke warteg itu. Warteg Rasa Nikmat masih ramai, bahkan lebih ramai. Tapi Dani mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Orang-orang yang makan di sana punya tatapan kosong. Mereka makan dengan lahap, tapi seperti tanpa kesadaran. Satu persatu datang, makan cepat, dan pergi, tanpa mengobrol, tanpa ekspresi. Dani duduk di kursi yang sama, pojok dekat dinding. Pelayan perempuan itu kembali melayaninya, dengan wajah yang sama pucat dan mata kosong. "Maaf, boleh tanya sesuatu?" Pelayan itu menoleh pelan. Tidak menjawab, hanya menatap. "Yang punya warteg ini, siapa ya?" Pelayan itu terdiam sesaat. Lalu, tanpa suara, ia menunjuk ke arah dapur. "Bu Ranti," katanya lirih. Nama itu terdengar lebih seperti bisikan angin daripada suara manusia. Dani melirik ke dapur. Tirai plastik bening membatasi ruang makan dengan dapur. Di balik tirai itu,
samar terlihat sosok wanita tua berdiri mengaduk sesuatu di atas tungku. Punggungnya membungkuk, rambutnya disanggul rapi. Tapi ada yang aneh, wanita itu tak bergerak sedikit pun selama Dani memperhatikannya. Selama hampir 5 menit, tubuhnya tetap membungkuk di posisi yang sama, seolah beku. Hanya bayangan api dari tungku yang menari di dinding. Setelah makan, Dani mencoba mengobrol dengan salah satu pelanggan pria yang duduk sendiri. Wajahnya kuyu, kulitnya pucat, mata cekung. "Mas sering makan di sini?" tanya Dani. Pria itu hanya mengangguk. Lalu sambil menyendok nasi, ia menjawab lirih, seperti terpaksa, "Sudah 3 bulan. Setiap malam kesini. Kalau enggak, saya sakit, perut mules, mimpi buruk, muntah darah. Tapi kalau makan di sini, enak, sembuh." Tapi, pria itu menoleh ke Dani, dan untuk pertama kalinya terlihat takut. "Jangan pernah buka tutup kendi di dapur itu." Dani merinding. Ia belum bilang apa-apa soal kendi, tapi pria itu tahu, ada anak perempuan di dalamnya, bisiknya. Anak itu belum mati sepenuhnya. Malam itu, Dani pulang dengan jantung berdetak tak beraturan. Di jalan, ia merasa seperti dibuntuti. Saat masuk ke kamar kos dan menyalakan lampu, cermin kecil di mejanya mengembun sendiri. Tak ada air panas, tak ada uap. Tapi di atas embun itu, perlahan muncul tulisan jari. "Aku di bawah meja, tolong aku." Dani mendekat perlahan, napasnya tercekat. Ia menyentuh cermin, bekas jari itu langsung lenyap, seolah tak pernah ada. Tapi hawa dingin yang menempel di kaca tak hilang. Udara dalam kamar kosnya seperti membeku, walau semua jendela tertutup rapat. Malam itu, Dani tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan lirih. Suara anak perempuan menangis, kadang diselingi suara orang mengunyah dengan rakus, seperti makan daging mentah. Dan di sela-sela itu, Dani selalu mendengar satu kata, "kendi." Pagi harinya, Dani nekat. Ia mendatangi Bu Sari, ibu pemilik warung sayur dekat gang kos. Wanita itu sudah lama tinggal di kawasan itu, dan dikenal suka mengobrol dengan siapapun. "Bu, saya mau nanya soal warteg di ujung gang itu, yang baru buka." Bu Sari langsung terdiam. Wajahnya yang tadi ceria berubah gelisah. "Kenapa Mas? Udah makan di sana ya?" "Iya." "Kok tahu Bu?" "Mas Dani, warteg itu dulu pernah ada, 10 tahun lalu. Namanya juga sama. Tapi habis itu tutup mendadak. Ada yang bilang, karena orang-orang yang sering makan di sana jadi aneh, kayak kecanduan." "Bu Ranti meninggal 3 tahun lalu Mas. Saya sendiri ke pemakamannya. Kalau sekarang ada warteg lagi, saya nggak tahu itu siapa yang buka. Tapi sejak buka lagi, saya nggak pernah berani lewat situ malam-malam." Dani merinding dari kepala sampai kaki. Kalau Bu Ranti sudah meninggal, lalu siapa wanita tua di dapur itu? Malam itu, Dani kembali ke warteg. Tapi kali ini, bukan untuk makan. Ia datang pukul 11 malam, ketika semua sudah tutup. Lampu warteg masih menyala samar. Ia berdiri di balik gerobak, menunggu kesempatan. Setengah jam kemudian, lampu satu persatu padam. Tirai plastik di dapur menutup sendiri, perlahan seperti ditiup angin. Dani memberanikan diri menyelinap masuk. Bau anyir dan amis langsung menyambutnya, bercampur dengan aroma menyan yang menyengat. Ia masuk ke dapur, menyalakan senter dari ponsel. Dapur itu gelap, pengap, dan sangat dingin. Di sudut ruangan, ia melihatnya. Sebuah kendi tanah liat besar, ditutup dengan kain hitam, diikat dengan tali berwarna merah. Kendi itu bergetar sangat pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Dani mendekat, suara tangis lirih kembali terdengar. Tapi kali ini, sangat nyata, "Tolong aku." Dani mengangkat tutup kainnya perlahan. Dan dari dalam kendi, rambut panjang terjulur keluar, basah dan lemas. Aroma anyir menyeruak lebih kuat. Tiba-tiba, kendi itu bergerak sendiri, seperti disentak dari dalam. "Jangan!" Suara melengking terdengar dari belakangnya. Dani menoleh cepat, dan melihat Bu Ranti, berdiri dengan mata merah menyala. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya keriput seperti dibakar, matanya putih semua, dan dari bibirnya menetes cairan hitam pekat. Dani mundur, hendak lari, tapi kakinya terjerat sesuatu. Ia menunduk Rambut dari kendi itu merayap cepat, membelit kakinya dan menyeretnya perlahan ke arah benda terkutuk itu. Dan sebelum Dani bisa berteriak, dunia di sekelilingnya mendadak gelap. Dani membuka matanya perlahan. Kepalanya berdenyut, dan tubuhnya terasa berat.
Ia masih di dapur warteg, tapi kini kendi itu sudah tergeletak di lantai, pecah separuh, dan rambut panjang hitam terurai keluar dari dalamnya seperti tali busuk. Di sekelilingnya, bau amis bercampur busuk semakin kuat. Dani berusaha bangkit, tapi sesuatu menusuk telapak tangannya. Paku, ada paku panjang berkarat di dekat kendi, dan potongan kuku anak kecil. Masih ada sisa kulit menempel. Dani terdiam, mual, ingin muntah, tapi rasa takut lebih besar dari rasa jijik. Suara pelan terdengar dari balik tirai. Langkah kaki. Dani cepat sembunyi di bawah meja. Dari celah kain tirai, ia melihat seseorang masuk dapur. Pelayan perempuan itu. Tapi sekarang, wajahnya sudah tidak bisa disebut manusia sepenuhnya. Wajahnya penuh bekas luka seperti digores pisau. Matanya hitam seperti arang terbakar. Dan dia tersenyum. Pelan-pelan, ia mendekati kendi, mengangkat rambut dari dalamnya dengan lembut, lalu menciuminya seperti mencium bayi. Tenang Ayu, Mama masih butuh kamu. Masih banyak yang harus makan di sini kan, supaya warung kita tetap ramai. Dani menahan napas. Tangannya gemetar. Sekarang semuanya masuk akal. Penglaris itu bukan sekadar mistis, tapi juga pengorbanan. Pengorbanan darah. Ayu, mungkin dulu adalah anak kandung Bu Ranti. Dikorbankan agar warteg ini tidak pernah sepi. Rambut perawan itu disimpan dalam kendi sebagai medium pengikat. Dan siapapun yang menyantap nasi di sini, akan kecanduan, akan terus kembali, seolah ditarik oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Pelan-pelan Dani mundur, merangkak keluar dari dapur. Tapi belum sempat berdiri, sebuah tangan mencengkeram bahunya kuat. Kamu udah lihat terlalu banyak. Dani menoleh. Pelayan itu menatapnya dengan wajah yang kini meleleh, seperti lilin terbakar. Kalau kamu nggak mau jadi bagian dari penglaris, kamu harus diam. Atau, dia mencium rambut Dani. Kita ambil rambutmu, sekarang. Cengkeraman itu dingin seperti es. Dani menoleh cepat, dan melihat pelayan warteg menatapnya dengan mata putih kosong. Tapi dalam sekejap, matanya berubah menjadi mata anak kecil, hitam berkilat, berkaca-kaca, seolah sedang menangis minta tolong. Tolong aku, bisiknya. Dani menepis tangan itu sekuat tenaga dan berlari keluar dapur. Tapi begitu ia membuka tirai plastik, yang terlihat bukan lagi ruang makan warteg, tapi lorong panjang, gelap, penuh pintu-pintu kayu rapuh. Bau kemenyan memenuhi udara. Dindingnya lembab, mengelupas. Ada suara bisikan dari segala arah. Ayu, Ayu, Ayu. Dani panik. Ia berbalik, dapur sudah menghilang. Kini ia berdiri di dalam lorong dunia lain, antara nyata dan gaib. Pintu pertama terbuka. Di dalamnya, Dani melihat seorang ibu memotong rambut anak perempuan kecil yang sedang menangis. Di belakangnya ada kendi tanah liat dan semangkuk darah segar. Jangan, Bu. Ayu takut. Diam. Semua ini demi warung kita. Pintu menutup sendiri. Dani mundur. Nafasnya sesak. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari satu hal. Ia masuk ke dalam ruang kenangan. Tapi bukan miliknya. Ini kenangan milik Ayu. Pintu kedua terbuka. Ayu duduk dalam kendi. Tubuhnya kecil menggigil. Matanya memohon belas kasihan. Dari luar kendi, suara Bu Ranti terdengar. Kamu penglarisku sekarang. Rambutmu panjang dan suci. Kamu akan buat orang-orang datang. Dan warung Mama akan terus ramai. Kendi ditutup kain hitam. Ayu menangis. Tolong aku. Kalau ada yang bisa mendengar, keluarkan aku dari sini. Dani tak kuat. Ia berlari di lorong itu, mengetuk pintu-pintu lain yang tak terbuka. Tapi setiap ketukan mengirimkan suara tangis dan jeritan. Pintu terakhir terbuka. Di dalamnya, Dani melihat dirinya sendiri. Ia sedang duduk di kursi warteg, makan dengan lahap. Tapi di balik tirai dapur, ada tangan kecil yang memegang kendi dan menunjuk ke arahnya. Dia bisa melihatku. Lalu tiba-tiba semua ruangan bergetar. Dinding mulai runtuh. Api menyala di ujung lorong. Dani ditarik kuat ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat. Dani terjatuh kembali di dapur warteg. Semua tampak normal, tapi kendi itu masih ada di sana. Rambut panjang terurai keluar seperti ular, dan kini, kendi itu mulai pecah perlahan. Dari dalamnya terdengar suara napas. Nafas manusia. Dan, di atas kendi, terbentuk wajah samar. Wajah anak perempuan. Wajah Ayu. Dani berlari sekencang-kencangnya hingga ia sampai di kos. Dia mengunci pintu rapat-rapat dan bersembunyi di balik selimut. Sejak malam itu, Dani tak pernah kembali ke warteg itu. Namun, pengaruhnya belum berhenti. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan dari dalam lemari dapurnya.
Kadang terdengar suara anak kecil menangis. Kadang ada rambut panjang terjepit di sela pintu kamar. Ia sudah mencoba cerita ke teman sekos, tapi mereka menganggap Dani terlalu stres karena kerja. Sampai suatu malam, Dani tak tahan lagi. Ia pergi ke musola dekat kos dan duduk diam di pojokan. Seorang lelaki tua menghampirinya. Matanya tajam, penuh wibawa. "Kamu Dani ya?" Dani kaget. "Bapak siapa?" "Aku Ustadz Rahman." "Bu Sari cerita kalau kamu lihat kendi itu," ucapnya lirih. Dani langsung duduk tegak. "Bapak percaya?" "Bukan cuma percaya. Aku sudah mengusir banyak penglaris dari warung-warung di Jakarta ini. Tapi yang satu itu bukan sembarangan." Ustadz Rahman menjelaskan. Kendi penglaris rambut perawan itu adalah bagian dari ilmu kuno dari tanah Jawa yang menggabungkan tumbal anak dengan roh penjaga dari lorong antara dunia. Rambut perawan yang dikorbankan akan menjadi jangkar yang mengikat roh dalam wadah, dan selama ia tidak dibebaskan, bisnis akan terus ramai, tapi nyawa akan terus dikorbankan. Setiap 7 malam, kendi itu akan meminta ganti tumbal. Biasanya lewat pengunjung yang tidak sengaja tahu terlalu banyak. Dani tersentak. "Jadi aku yang berikutnya?" "Ya, kalau kamu tidak memutuskan ikatannya. Tapi ingat, kamu tidak bisa menghancurkan kendi itu dari luar. Harus dari dalam." Dani bingung. "Maksudnya dari dalam?" Ustadz Rahman menatap dalam. "Kamu harus masuk lagi ke lorong itu dan buka pintu terakhir yang belum terbuka. Pintu asal kutukan ini. Di sana, kamu akan menemukan kunci untuk mematahkan semua ikatan." Malam itu, Dani dan Ustadz Rahman kembali ke warteg. Mereka datang jam 2 dini hari, ketika semua orang tidur. Warung tampak kosong, tapi bau amis masih menyelimuti udara. Di meja kasir, kendi itu masih utuh. Ustadz Rahman membuka tasnya, membentangkan rajah kain hitam dengan aksara Jawa kuno dan sebatang dupa merah menyala. "Begitu kendi ini terbuka, kau akan masuk kembali. Tapi waktu di sana berbeda. 1 menit di sini bisa sejam di sana. Kamu harus cepat." Dani mengangguk. Ia berjongkok di depan kendi. Ustadz Rahman membaca doa keras. Angin bertiup dingin. Tiba-tiba, kendi itu bergetar sendiri dan membuka. Lorong itu muncul kembali. Kali ini lebih gelap, lebih sempit, dan Dani langsung berdiri di depan satu pintu. Pintu keempat, pintu asal mula. Tangannya gemetar, tapi ia tahu ini satu-satunya cara. Dani mendorong pintu itu perlahan. Lorong di balik pintu keempat bukan seperti sebelumnya. Kali ini bukan rumah tua atau ruang gelap, tapi sawah luas berlatar senja, dengan satu gubuk reyot di tengahnya. Angin bertiup lembut, membawa suara gamelan dari kejauhan, seolah menyambut Dani ke masa yang sudah lama terkubur. Dani berjalan mendekat ke gubuk itu. Dari celah-celah dinding bambu, ia melihat Bu Ranti, masih muda, wajahnya polos, matanya sendu. Ia tengah duduk bersimpuh di depan seorang dukun wanita tua, berpakaian serba hitam. Di depannya ada kendi kosong dan seikat rambut basah, masih meneteskan darah. "Aku mohon Bu, aku ingin warungku ramai. Aku ingin hidupku berubah." Dukun itu tersenyum menyeramkan. "Tapi kau tahu harganya. Anakmu harus kau serahkan." Bu Ranti terdiam, tangannya memegangi perutnya yang mulai membuncit. "Kalau aku tolak, maka kau tetap miskin. Dan anak itu pun tak akan lahir dengan selamat. Tapi jika kau serahkan, rambutnya akan menjadi pengikat kekayaan selamanya." Bu Ranti menangis. "Baik, ambil saja." Dani menahan napas. Jadi, Ayu adalah anaknya sendiri. Ritual dilakukan. Kendi diisi dengan rambut janin yang diambil dengan cara gaib, lalu diletakkan di bawah tanah selama 7 malam. Ketika kendi itu diangkat kembali, ia sudah memiliki roh Ayu. "Mulai sekarang, anak ini bukan milikmu, tapi milik penglaris. Ia akan tinggal di dalam kendi, menumbalkan dirinya untuk pengunjungmu." Tiba-tiba, suasana berubah. Gubuk hilang. Dani berdiri di ruang kosong, dikelilingi cermin-cermin besar. Dan dari semua cermin, muncullah wajah Ayu. Tangannya menyentuh kaca dari dalam. "Mas, tolong aku. Aku nggak pernah minta ini. Aku cuma ingin lahir. Aku cuma ingin jadi anak, bukan penglaris." Dani maju, meletakkan tangan di kaca. "Ayu, aku akan bebaskan kamu. Tapi kamu harus tahu, ibuku tidak ingin aku pergi. Dia masih di sini. Dia tidak akan biarkan kendi itu kosong." Tiba-tiba, cermin di belakang Dani retak. Suara Bu Ranti menggema. "Kau tidak boleh ambil dia. Tanpa Ayu, semua akan hancur." Dari cermin, muncul bayangan Bu Ranti. Bukan manusia,
tapi makhluk gelap bertubuh asap dengan wajahnya. Ia terbang ke arah Dani. Tepat saat cermin pecah, Dani menggenggam tangan Ayu kuat-kuat. "Keluar bersamaku sekarang." Di dunia nyata, Ustadz Rahman menggigil. Dupa mulai padam. Kendi itu menghitam, lalu retak. Sekejap kemudian, Dani terlempar keluar dari kendi. Tubuhnya basah keringat, nafas tersengal. Di tangannya, ada sekat rambut panjang yang perlahan memudar menjadi abu. Ustadz Rahman bersujud syukur. "Kau berhasil, Dani. Kau bebaskan dia." Kendi itu hancur menjadi debu. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi suara ketukan. Tapi sebelum abu menghilang, angin bertiup pelan dan terdengar bisikan kecil. "Terima kasih Mas Dani." Sudah seminggu sejak malam kendi itu hancur. Warteg Bu Ranti kini benar-benar sepi. Tak ada lagi antrean, tak ada lagi pelanggan. Bahkan tukang parkir yang biasa mangkal di depan warung memilih pindah tempat. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang warung itu dikutuk. Dani datang sekali ke sana, siang hari, bersama Ustadz Rahman. Warung tampak terkunci rapat, jendela ditutupi tirai hitam. Tapi Dani bersumpah, saat ia berdiri di depan pintu, ia mencium bau amis yang sangat tajam, seperti darah. Ustadz Rahman hanya menatap warung itu dan berkata lirih, kalau jiwanya tak bertobat, mungkin raganya masih di sini, tapi bukan sebagai manusia. Sejak saat itu, Dani merasa hidupnya perlahan kembali tenang. Tak ada suara-suara aneh, tak ada mimpi buruk, tapi ada satu hal yang membuatnya gelisah. Setiap malam, saat ia mau tidur, ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di sudut kamarnya. Ia pernah menoleh cepat dan melihat rambut panjang tergerai, tapi tak ada wajah. Hanya suara lembut berkata, "Aku ingin tinggal sebentar saja." Dani mengira itu cuma perasaan, tapi makin lama, kehadiran itu semakin nyata. Piring di dapur sering sudah terisi makanan hangat, padahal Dani tinggal sendiri. Baju kotornya dicuci tanpa ia sadari. Bahkan suatu malam, Dani menggumamkan namanya sambil mimpi, dan terdengar suara balasan, "Aku di sini Mas." Puncaknya terjadi 3 malam kemudian. Dani pulang larut malam, kehujanan. Saat masuk ke kamar, ia melihat ada seseorang duduk di tempat tidurnya. Perempuan, rambut panjang, wajah pucat, mengenakan baju putih yang mulai memudar. "Ayu." Perempuan itu tersenyum. Tiba-tiba, suhu kamar turun drastis. Jendela tertutup sendiri. Lampu mati. Ayu berdiri, melayang perlahan mendekat ke Dani. Wajah Ayu perlahan berubah. Matanya menghitam. Tubuhnya jadi samar, seperti kabut. Sejak saat itu, tubuh Dani mulai melemah. Sering demam tinggi, dan dalam mimpinya, sosok Ayu terus muncul, berdiri di balik etalase warteg, menatapnya dengan mata merah dan rambut basah terurai. "Kau sudah lihat rahasiaku, jangan pergi sebelum mengembalikannya." Ketakutan itu akhirnya mendorong Dani untuk mencari bantuan. Ia menemui Ustadz Rahman lagi. Ustadz Rahman mengangguk tenang setelah mendengar kisah Dani. Roh Ayu tidak tenang, bukan hanya karena penglaris itu, tapi karena kematiannya tidak wajar dan arwahnya tertahan. "Kau telah membuka simpul yang lama terkunci," ucapnya pelan. Malam itu, mereka bertiga kembali ke warung. Dani, Ustadz Rahman, dan seorang santri pendamping. Di dalam warung, udara terasa berat, seolah dipenuhi kabut tak kasat mata. Kendi yang ditemukan Dani masih ada di bawah kolong meja. Kini tertutup kain putih tipis. Ustadz Rahman mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Air doa disiramkan ke 4 sudut ruangan, dan asap kemenyan memenuhi ruangan. Getaran aneh mulai terasa dari lantai kayu. Tiba-tiba, kendi itu bergetar hebat. Suara tangisan perempuan menggema dari dalamnya, membuat Dani hampir jatuh terduduk. Dari balik asap tipis, sosok Ayu muncul, rambut panjang menjuntai, gaun putihnya lusuh, wajahnya sayu namun tetap menyeramkan. Ia menatap Dani, kemudian memandang Ustadz Rahman. Ustadz Rahman menutup matanya sejenak, lalu mengucap kalimat panjang dalam bahasa Arab yang menggema kuat. Ayu perlahan meneteskan air mata hitam. Lalu, sambil menatap kendi, ia tersenyum samar. Perlahan, tubuhnya larut dalam cahaya samar dari dalam kendi itu. Tangisan berubah menjadi alunan seperti nyanyian sayup, lalu hening. Saat semuanya usai, warung itu kembali sunyi. Ustadz Rahman mengambil kendi dan membungkusnya rapat. Kendi ini harus dikubur di tempat yang tak dikenal, dan warung ini, biarkan kosong dulu. Biarkan waktu menyembuhkan semua. Berbulan-bulan setelahnya, warung itu kembali dibuka oleh orang lain yang baru pindah ke sana. Dani tak pernah lagi mengunjungi warung itu.
Ia memilih makan di tempat lain, tapi setiap kali melewati warung itu, ia selalu menunduk dan berdoa dalam hati, karena ia tahu ada jiwa yang pernah terikat di situ. Dan ia bersyukur, karena kini akhirnya telah bebas.